Asyhadu an la ilaha illallah. Masjidil Aqsa. Sejarah tempat ini adalah cerita bersambung 5.000 tahun sejak ditinggali oleh kaum Yabus. Kemudian penduduk keturunan Kan'an yang berdarah Arab turun-temurun menempatinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanah ini. Di sini mereka menemukan ketenangan dan keamanan. Mereka pun menganugerahi tempat ini peradaban dan seni. Dan tempat ini membalas dengan aliran kebaikan dan barakah seolah-olah seperti pohon zaitun yang merupakan simbol cinta dan anugerah. Sepanjang masa ini, kota ini telah mengalami lebih dari 25 peperangan yang semuanya bisa dilewati. Dan kota ini beserta penduduknya yang baik tetap bertahan dan menjadi simbol sejarah serta peradaban manusia. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lain. Disinilah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit pada malam Isra dan Mi'rajnya. Disinilah sungai yang mengalir dari kesucian dan cahaya terang di hati para pencinta yang menjatuhkan bayangannya di atas bebatuan, tempat tinggal dan nama-nama. Dan sejak malam itu, yaitu malam Isra dan Mi'raj, kota ini menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Mereka menghadap ke arahnya dengan hati mereka sebelum melihatnya dengan mata. Ia telah menetap di sanubari umat Islam sebelum mereka tinggal di dalamnya. Maka bangkitlah suatu kerinduan untuk selalu bersama. Di sini dan dari Gunung Al-Mukabbir di tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab melontarkan takbir bersejarahnya, di mana terlihat oleh beliau bahwa kunci kota suci ini diserahkan dan manusia seluruhnya menerima isi surat perjanjian Umar. Sejarah masih terus teruji dengan panasnya rangkaian peristiwa, dan kota suci ini pada masa Islam mengalami puncak kemajuannya dalam peradaban dan peran kemanusiaan. Bagaimana tidak? Sedangkan penakluknya yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Satu golongan dari umatku akan terus berada di atas kebenaran. Mereka menang dan unggul atas musuh-musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka. Tidak pula kesusahan menimpa mereka sampai datang kepada mereka perkara Allah," artinya kematian. Sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Para sahabat bertanya, "Di manakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di Baitul Maqdis dan sekitarnya." Al-Aqsa atau Tanah Kudus yang mulia, luasnya mencapai 146, dan ini mencakup semua bagian yang terletak di dalam pagar Masjidil Aqsa yang diberkahi. Di dalamnya terdapat banyak jalanan dan tenda-tenda yang didirikan oleh para raja dan gubernur, serta banyak jalan air, dan yang paling terkenal jalan air Qaitbay, serta lebih dari 25 sumur air tawar. Ini adalah Masjidil Aqsa yang dirancang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun dengan bentuknya yang sekarang, Masjidil Aqsa dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan diselesaikan oleh putranya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi. Dahulu, Masjidil Aqsa diterangi dengan 1.700 lampu. Orang-orang yang tak bisa mengunjunginya mengirimkan minyak untuk menghidupkan lampu-lampu ini. Di tempat ini terdapat kubah-kubah indah yang mendunia, yaitu Masjid Qubbatus Sakhra yang disepakati oleh semua ahli sejarah sebagai bangunan paling indah di atas muka bumi. Pembangunannya diawasi oleh dua insinyur Palestina, Raja bin Haya dari Baisan dan Yazid bin Salam dari Al-Qudus, Yerusalem pada tahun 691 Masehi di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
Dan tangan-tangan terampil telah mengukir surat Yasin yang merupakan jantung Al-Quran di jantung Palestina yang terus berdetak dengan tauhid sepanjang zaman. Masjidil Aqsa memiliki 10 pintu. Dan kota Al-Qudus yang sekarang disebut dengan Al-Baldah Al-Qadimah, artinya kota lama, memiliki 7 pintu. Ini di luar beberapa pintu masjid dan pintu kota yang ditutup. Pagar kota Al-Qudus yang bersejarah telah dicoba diruntuhkan lebih dari 17 kali. Namun selalu bisa segera tegak kembali. Renovasi terakhir dilakukan pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni di tahun 1536 Masehi. Al-Qudus dikelilingi oleh 4 menara tinggi dan 34 menara biasa. Di sini, di setiap jengkal dan pojok terdapat barakah, ketinggian dan keindahan menara-menara yang ramah dengan panggilan langit. Kubah-kubah yang tersohor di jalan-jalan ketinggian. Mihrab-mihrab yang salat di dalamnya tidak menunjukkan selain kesucian. Dan tempat-tempat duduk yang mengingatkan kepada orang-orang berbudi. Pada tanggal 30 Juli 1980 Masehi, Perdana Menteri Israel dengan kesepakatan partainya mengeluarkan keputusan menjadikan Al-Qudus sebagai ibu kota Israel untuk selamanya. سندافع عن المدينة الثالثة في الإسلام بكل ما تستطيع ولن تبخل عليها بدم. Kita akan pertahankan kota ketiga Islam ini dengan segala kemampuan dan tidak akan keberatan untuk menumpahkan darah karenanya. Di saat umat Islam kehilangan ingatan, saat itulah Al-Qudus akan hilang. Dahulu selama 100 tahun Masjidil Aqsa dirubah menjadi perkantoran. Masjid Qubatus Sakhra dirubah menjadi gereja. Musalla Al-Marwani menjadi kandang kuda. Suara azan tak terdengar lagi. Hingga Allah berkehendak menyiapkan orang yang mengeluarkan kota yang berharga ini dari kotoran, kelaliman dan penjajahan. Datanglah Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Al-Qudus setelah perang Hittin pada tahun 1187 Masehi dengan mengangkat bendera tauhid untuk bersujud dan bersujud bersamanya pasukan penakluk yang berjaya mengalahkan berbagai rintangan yang telah menghalangi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kejayaan beliau. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
sampai zaman yang pertama yang di sana generasi keempat dari keturunan Rasulullah